Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di mana untuk kelompok 3 sendiri terdapat 3 anggota. Yang pertama ada saya pribadi yaitu Muhammad Fatur Rozi, kemudian ada Siti Andini Mas Mubah, dan yang terakhir ada Nafis Al-Farizi. Langsung saja, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Para ilmuwan dalam pengembangan ilmu tidak konsisten akan janji awal ditemukannya ilmu, yaitu untuk mencerdaskan manusia, memartabatkan manusia, dan mensejahterakan manusia. Sehingga sekarang pengembangan ilmu yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuannya sendiri menimbulkan ketegangan-ketegangan antara ilmu dan masyarakat. Problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, hingga abad kontemporer. Yang pertama yaitu ada masa Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis dengan filsuf besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mengembangkan filsafat yang semula bersifat mitologis, berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai macam bidang. Yang kedua ada abad tengah, abad ke-5 Masehi. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis, bahkan mistis, yaitu sebagai diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Bersamaan dengan itu, kehadiran para filsuf Arab tidak kalah penting. Yang ketiga ada abad modern, abad ke-18 hingga 19 Masehi. Melalui tokoh-tokohnya, yang pertama ada Copernicus, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler. Yang kedua ada Vesalius. Yang ketiga Isaac Newton. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial mencapai bentuk definitif melalui kehadiran Auguste Comte. Abad kontemporer, yakni abad ke-20 hingga sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, di samping teori kuantumnya yang telah merubah persepsi dunia, ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Andini Mas Mubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui studi, penelitian, dan pengamatan sistematis terhadap fenomena alam atau sosial. Dalam konteks lebih luas, ilmu mencakup metode-metode yang digunakan untuk memperoleh, mengorganisir, menyajikan, dan menguji pengetahuan tersebut. Tujuan utama ilmu adalah memahami dunia di sekitar kita dan menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Pengertian ilmu menurut pendapat para ahli. Menurut Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu merupakan suatu himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan banyak penemuan baru, baik berupa penolakan maupun pengembangan ilmu. Menurut Francis Bacon menjelaskan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang bersifat valid, sehingga hanya fakta yang dapat menjadikannya objek pengetahuannya. Ciri-ciri sebuah ilmu. 1. Empiris. Diperoleh melalui proses penelitian, pengamatan, dan percobaan terlebih dahulu. 2. Sistematis. Ilmu memiliki struktur dan metodologi tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjadikan kesimpulan yang akurat. 3. Analitis. Ilmu tersebut disampaikan secara detail, kritis, rinci, dan menyeluruh. 4. Objektif. Ilmu harus bersifat objektif, yaitu tidak berpihak. Adapun manfaat dari sifat objektif ini adalah dapat menghilangkan penilaian atau prasangka negatif orang lain. 5. Verifikatif. Telah melalui pengujian berkali-kali. Pengujian tersebut sebagai bentuk jawaban sempurna mengenai pertanyaan yang mungkin masih dipertanyakan. Jadi sederhananya ilmu harus bisa dikomunikasikan. 6. Kritis.
Jadi sifat kritis tersebut sebagai bentuk hubungan teori yang kasusnya sedang terjadi. 7. Bersifat ilmiah. Dalam proses pencarian dan memperoleh ilmu pengetahuan diperlukan kajian yang sangat serius dan bersungguh-sungguh. 8. Logis. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan cara metodologi penelitian serta disusun secara logis. Hal ini bertujuan untuk mencapai solusi dan pesan secara keseluruhan. Jenis-jenis ilmu pengetahuan. 1. Pengetahuan alam. Ilmu alam atau pengetahuan alam merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait sains dan alam, di mana ilmu mempelajari, penggali, dan meneliti pengetahuan terkait gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa alam. Ilmu pengetahuan budaya. Ilmu pengetahuan budaya merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait dengan kebudayaan, seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan di setiap negara sangatlah beragam. Setiap budaya mempunyai nilai sentimental dan pesan yang disampaikan. 3. Ilmu pengetahuan sastra. Ilmu sastra merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait seni sastra. Pengetahuan sastra ini ternyata umurnya sudah cukup tua dan telah dipelajari sejak zaman Yunani kuno. Ilmu sastra ini memiliki 3 cabang ilmu, yaitu ilmu sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. 4. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari terkait aturan dan keteraturan hubungan manusia. Yang ketiga, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya yang berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prerequisite atau saling mempersyaratkan. 3 pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pilar ontologi, menyangkut problematika tentang keberadaan eksistensi dengan aspek kuantitas dan kualitas. Pengalaman ontologis dalam memberikan landasan bagi penyusun asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Kedua, pilar epistemologi, menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga, pilar aksiologi, berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, religius, dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Ketiga pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan dengan satu yang lainnya, sama juga seperti Pancasila. Tanpa adanya salah satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu tantangan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar-pilar itu, dan Pancasila sudah memiliki ketiga esensi pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan. Kesimpulan ilmu. Jadi ilmu merupakan suatu proses untuk menemukan pengetahuan dan menghasilkan pengetahuan baru, serta menjelaskan terhadap hasil fenomena atau permasalahan yang muncul, dan adapun yang menjadi pertanyaan. Secara garis besar, ilmu tersebut terbagi menjadi beberapa subcabang seperti yang telah dijelaskan di atas, yang kemudian akan melahirkan kembali pengetahuan atau ilmu yang lainnya, yang tentunya bisa memberikan dampak positif untuk manusia.